yang membaca firman nanti adalah Mona. Silakan maju ke depan. Kita bernyanyi. Semangat ya nyanyinya. Terima kasih tidak bersyukur. Bertanah air kaya bersyukur. Daunnya luas, sulungnya megah. Menghijau pada bukit Mandoma. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia. Silakan persiapkan Alkitab. Mari kita membacanya bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah ibu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak, terima kasih atas kami dalam setiap kehidupan Tuhan. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran agama Tuhan yang memberkati kita yang akan belajar kami Tuhan. Tuhan, dari juga memberkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang belajar oleh kita Tuhan. Tuhan, kami tidak berdoa semua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Dari kita berkat bersama umur dan kita Tuhan. Kami satu berbuat dari Allah kita segala sebagai Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian namamu bukan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Oke. Anak-anak ibu kelas 7, ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih, ibu. Masih ingat anak ibu? Masih, ibu. Ayo apa? Apa materi pembelajaran minggu lalu? Makna gereja. Makna gereja. Masih tahu? Masih ada yang ingat apa itu pengertian gereja? Ya, silakan Idris. Iya, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar menuju terang Kristus. Boleh tepuk tangan? Yang kedua, gereja itu gedungnya atau orangnya? Orangnya. Gedungnya atau orangnya? Orangnya. Iya, gereja itu adalah orang yang di dalamnya, bukan gedungnya. Nah, anak-anak ibu, gereja itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Nah, itu pembelajaran kita minggu lalu. Hari ini pembelajaran kita itu adalah tentang relasi manusia dengan Allah. Nah, sudah lihat? Sudah lihat di depan? Sudah, Bu. Apa materi kita hari ini? Relasi manusia dengan alam. Ya, relasi manusia dengan alam. Relasi itu apa? Hubungan, keterkaitan, ketergantungan manusia dengan alam. Manusia tidak bisa dilepaskan akan dengan alam. Nah, adapun tujuan materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami tanggung jawab manusia dalam memelihara serta melestarikan alam. Ya, yang kedua, menjelaskan akibat yang terjadi dari kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, menganalisis artikel dilanjutkan dengan membuat komitmen atau janji untuk proaktif memelihara serta melestarikan. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai, ya, yang harus kita selesaikan. Nah, hari ini yang selanjutnya, Ibu Yunita akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Siap, Bu? Siap, Bu. Silakan. Tadi Ibu Yunita mau panggilkan dulu 6 orang, nama-nama ketua kelompok yang sudah Ibu pilih. Yang pertama silakan maju ke depan. Yang kedua Elia, yang ketiga Catherine, yang keempat Yosua, yang kelima Idris, yang keenam Cecilia. Ya, inilah ketua kelompoknya. Jadi kita akan membagi ke dalam 6 kelompok. Silakan tinggal di depan aja, yang depan depan aja. Kan? Ya, Joy, mana Joy? Joy nanti kelompoknya Ibu, biar dia hilang dari situ. Oke, yang kedua, udah kamu di sini gantian dong, gampang terus. Yang kedua, Elia. Bertin, Ibu. Biar kita, silakan Ibu. Ingat ya nanti kelompoknya ya.
nanti ketuanya. Next, Joshua. Hizkia, silakan dirimu. Ini. Padahal di situ tepuk tangan kalian lihat ya. Ayo silakan. Fitri. Demo. Next, diingat ya anggotanya ya. Pak Ketua dan Bu Ketua. Michelle. Demo. Sekali tepuk tangan ya. Nah, tadi kan sedang pembagian kelompok. Sekarang ibu mau bertanya. Siapa? Pertanyaan pertama. Siapa yang pernah ke tempat yang indah seperti pegunungan, pantai, atau hutan? Siapa yang pernah ke gunung, ke pantai Melayu, ke pantai mana? Barera? Siapa yang pernah? Semua pernah? Jangan turun tangannya. Nah, ketika kamu pergi ke pantai, bagaimana perasaanmu? Kenapa kamu senang? Karena kamu melihat ciptaan Allah yang sangat indah. Yang kedua, menurut kamu, bagaimana alam ini bisa ada? Kenapa alam ini bisa ada? Ayo, kelompok siapa yang bisa menjawab? Kenapa alam ini bisa ada? Ayo, silakan Arthur. Karena cinta Tuhan. Karena apa yang menciptakan? Karena Tuhan yang menciptakan. Kemudian, hal sederhana apa yang bisa kamu lakukan yang menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dalam memelihara ciptaan Allah? Hal sederhana apa? Ya, silakan Delia. Menyiram bunga. Ada lagi yang lain? Silakan Andes. Membuang sampah pada tempatnya. Silakan Joshua. Membersihkan lingkungan tempat tinggal. Tepuk tangan buat. Dan yang selanjutnya, ya, kita akan menyimak video. Sudah siap menyimak video? Kita akan memutarkan video. Boleh kamu simak. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam, apa itu bencana alam, bagaimana jika bencana alam, dan poin yang penting kita harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Kita masuk ke pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat perubahan keseimbangan komponen alam. Dan bencana alam juga bisa terjadi oleh ciptaan manusia loh. Berikut merupakan macam-macam bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi merupakan bencana alam yang menimbulkan getaran gempa bumi sehingga dapat merusak tatanan kulit bumi. Gempa bumi ini sangat berbahaya sekali karena terjadi secara mendadak yang tiba-tiba. Bahkan gempa bumi terjadi dengan skala besar dapat menyebabkan tanah longsor. Ketika terjadi bencana gempa bumi, apabila kita sedang berada di dalam ruangan, maka segeralah untuk pergi ke luar ruangan. Tapi jika kita berada terlalu jauh, maka segeralah bersembunyi di bawah meja atau bangun tempat tidur dan terutama menyuruh kepala kalian dengan tangan. Yang kedua adalah bencana banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air berlebihan dan daratan. Banjir biasa terjadi karena banyak hal seperti dingin-dinginan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Banjir juga dapat diakibatkan oleh manusia, seperti pembuangan sampah liar yang mengakibatkan ketika terjadi hujan dengan volume yang sangat tinggi, air yang akan menjadi terserap pada tanah dan tumbuhan yang mengakibatkan banjir. Banjir juga biasa terjadi karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di aliran sungai yang mengakibatkan tersebarnya aliran air yang memicu terjadinya banjir. Ketika terjadi bencana banjir, sebaiknya kita perlu ke tempat yang lebih tinggi seperti gunung atau bukit. Apabila kita perlu mengungsi ke tempat yang tidak terkena banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor.
sebagai ciptaan Allah bisa menjaga dan melestarikan alam? Apa tindakannya? Apa perbuatan yang harus kita lakukan? Ayo, kelompok siapa yang belum pernah jawab? Silakan Elia. Membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Tindakan apa? Hal yang sederhana aja. Ayo nak, ada lagi? Selain membuang sampah pada tempatnya, kalau di lingkungan masyarakat, apa yang harus kamu lakukan? Di lingkungan tempat tinggalmu, apa Idris? Ikut dalam bergotong royong. Di rumah juga nak, harus rapi. Ya, pulang sekolah juga harus rapi. Semua barang-barangnya ditempatkan pada tempatnya. Itu termasuk menjaga tidak? Termasuk, ya kan? Di rumahmu juga. Kalau ada sampah kamu harus buang ke tempat sampah supaya jangan sampah itu ada di dalam rumah secara sembarangan. Paham sampai di situ? Ya. Dan inilah sebagai tugas kita, ya, sebagai tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Sebagai gambar dan rupa Allah, kita harus bertanggung jawab. Kita harus menjaga dan melestarikan alam semesta atau alam ciptaan Allah. Paham sampai di situ? Kita akan ice breaking. Kamu suka ice breaking? Suka es? Ya, ini bukan es ya nak, tapi ini penyegaran. Silakan ibu minta bunda untuk berdiri. Ya, kita akan ice breaking namanya tepu Kristen. Kasih dulu ibu Yunita senyuman. Senyuman termanismu. Senyuman termanismu. Paling semangat ice breakingnya dikasih jempol. Tepu Kristen. Kristen. Agamaku. Yesus. Tuhanku. Gereja. Baikku. Alkitab. Firmanku. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Amin. Silakan duduk. Yang selanjutnya kita akan diskusi, ya. Diskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu Yunita bagi. Jadi hari ini Ibu Yunita akan kasih kamu yang namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nanti di sini ada nama anggota kelompoknya. Silakan diisi ya nak, nama setiap anggota kelompoknya. Paham? Nanti Ibu Yunita hanya kasih kamu satu per kelompok. Tapi ingat, ini namanya diskusi. Kolaborasi. Ya, tahu kolaborasi? Bekerja sama. Paham mana Ibu? Tahu. Silakan diikuti petunjuk yang ada di LKPD. Ayo dikerjakan. Ketuanya aktif ya. Aktif ketuanya untuk membimbing kelompoknya. Sudah? Boleh. Sudah? Ayo ketuanya. Di situ ada petunjuk bagaimana kamu mengerjakan LKPD-nya. Ayo silakan bekerja sama, ya nak? Hah? Boleh diisi. Sama-sama bekerja sama ya. Ayo, nanti kalau ada yang nggak mengerti boleh ditanya. Nah, petunjuk yang pertama, dibuka dulu buku bosnya. Halaman 155 sampai 156. Sudah dibuka kelas tujuan? Sudah dibuka kan? Apa judul artikelnya? Pesisir secara pagi tercemat 470 atau 5 mencari bukuan. Nah, kamu baca artikelnya. Setiap kelompok harus membaca. Nanti silakan ungkapkan pendapatmu tentang apa yang kamu baca. Kasih tahu sama ketuamu. Kemudian nanti ketuanya akan menganalisis. Semua kalian harus menganalisis setelah selesai membaca artikel itu. Ya. Kemudian nanti dituliskan di LKPD-nya ini. Setelah selesai ditulis LKPD-nya, di situ ada komitmennya, ya kan? Ada komitmen. Nanti setiap ketua ditanya anggotanya, ya Idris, Putri apa komitmenmu? Faisal apa komitmennya? Dol apa komitmennya? Fikri, Adek, semua ditanya. Jadi bekerja sama. Paham mana Ibu?
kantong limbah minyak mentah. Pada hasil diskusi kami yaitu pada artikel yang telah kami baca dapat ada kerusakan alam, yaitu yang pertama dapat merusak biota laut karena tercemar limbah minyak mentah. Dan yang kedua dapat merusak kualitas hewan laut. Merusak kualitas hewan laut ini contohnya hewan-hewan di laut yaitu ikan. Saat ikan terkena limbah minyak mentah, kualitas ikan itu akan turun. Dan saat ikan tersebut berhasil tangkap pada nelayan yang akhirnya berdampak juga pada manusia saat dikonsumsi. Lalu yang kedua atau yang terakhir, komitmen atau janji untuk melihara alam dan lingkungan hidup. Janji dari kelompok kami yaitu yang pertama, sebagai makhluk ciptaan Allah, kami berjanji untuk mengusahakan dan melestarikan alam. Dan yang kedua, kami akan menjaga lingkungan yang sudah diberikan Tuhan kepada kami, karena manusia juga tidak dapat dipisahkan dari alam. Itu saja hasil dari presentasi dan diskusi kami. Terima kasih. Semangat. Shalom semuanya. Lagi semangat, ayo. Shalom semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami
melalui alam. Benar tidak? Apa yang kamu makan, alam sediakan. Apa yang kamu minum, alam sediakan. Apa yang kamu butuhkan, alam sediakan. Makanya manusia harus mempunyai komitmen, harus mempunyai janji bahwa dia akan melestarikan dan merawat alam ciptaan Allah sebagai gambar dan rupa Allah. Paham mana Ibu? Tadi kelompoknya semuanya keren ya. Kelompoknya semuanya hebat karena kalian sudah berkomitmen, sudah membuat janji, sudah menganalisis ya artikel yang kamu buat ya, yang kamu tuliskan dampak yang terjadi ketika manusia merusak alam. Sampai di situ paham? Paham. Nah, Ibu Yunita akan menutup pembelajaran hari ini. Ya, akan menutup pembelajaran hari ini dengan memberitahukan materi minggu depan yang harus kita pelajari adalah mengasihi Allah, berarti mengasihi ciptaannya. Apa materi minggu depan? Mengasihi Allah, berarti mengasihi ciptaannya. Materi yang harus kita persiapkan minggu depan. Ibu Yunita berharap minggu depan kita bertemu dalam keadaan yang lebih semangat, yang lebih sehat. Ya, semuanya dipersiapkan agar pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Ya, paham ya? Paham? Oke. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, Ibu kita mohon untuk anak Ibu Yelita untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan maju ke depan ya. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami sehingga berjalan dengan lancar. Dan Bapak, kiranya kami sudah belajar agama, kiranya pembelajaran yang kami pelajarkan pada hari ini dapat kami lakukan dengan baik. Dan Bapak berkatikan juga Bu Yunita, berikan Bu Yunita kesehatan, panjang umur, sehat selalu. Dan Bapak berkatikan juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, mau di rumah, pekerjaan, atau melakukan aktivitasnya yang lain. Bapak, kami manusia yang tadi berdosa, maupun segala dosa yang kami perbuat, melalui perkataan, perbuatan, maupun isi pikiran kami. Dan Bapak, hanya oleh Anakmu, terpujilah namamu, kekal sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Amin.